Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hikmah Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuki bulan Ramadan, kita sudah menjalankan puasa dengan baik, semoga Allah menerima. Kali ini kita akan berbicara terkait mengapa kita harus bertadarus Al-Quran. Semua musola, surau, masjid dan lain sebagainya ketika bulan Ramadan yang asalnya tidak ada tadarus, ada yang awalnya ada semakin meningkat. Fenomena yang kita lihat di dalam beberapa masjid, surau dan musola ini ketika membaca Al-Quran, inilah yang telah diwariskan oleh ulama ketika melihat, ketika membaca sirah nabawiyah, ketika melihat Rasulullah yang setiap malamnya bertadarus dengan malaikat Jibril, sebagaimana diriwayatkan dari hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya setiap malam bulan Ramadan malaikat Jibril yudarisul Quran, ya, singkatnya seperti itu. Lafadznya yang dipakai adalah yudarisuhu. Darosa yudarisu artinya tidak membaca Al-Quran sendirian, tetapi Nabi Muhammad membaca, saling membaca, dua saling membaca. Malaikat Jibril membaca, Nabi Muhammad mendengarkan, Nabi Muhammad membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Nah, ini tradisi ini kemudian dipahami atau dilaksanakan oleh ulama secara diwariskan dan sampai sekarang menjadi tradisi yang kita namakan tadarus Al-Quran. Mengapa demikian? Apa nilai-nilai yang bisa kita ambil? Bahwasanya membaca Al-Quran tidak dianjurkan untuk membaca sendirian. Sehebat apapun itu, sebisa apapun muslim membaca Al-Quran, tetap harus mencari guru untuk mempertahankan sanad Al-Qurannya. Cara membaca Al-Qurannya ada landasan gurunya, seperti yang dicontohkan oleh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, disimak oleh malaikat Jibril, para sahabat disimak oleh Nabi, para tabi'in disimak oleh para sahabat. Maka di dalam tradisi Indonesia ada juga istilah yang kita gunakan dengan simaan Al-Quran atau tasmi' Al-Quran, itu dalam rangka untuk mentashih Al-Quran. Pemirsa Hikmah Ramadan yang saya hormati, mengapa kemudian bulan Ramadan juga disebut juga sebagai bulan Al-Quran? Dalam surah Al-Qadar dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Pada surah yang lain inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Al-Quran yang kita miliki sebagai kitab yang kita hormati, sebagai kitab yang kita sucikan, harusnya kita yakin bahwasanya Al-Quran itu benar-benar sakti. Kalau dalam tanggal 1 Oktober orang Indonesia memperingati kesaktian Pancasila, nah seharusnya kita itu harus meyakini ada kesaktian Al-Quran. Maka melalui bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Rasulullah semakin memperbanyak Al-Quran, yang tingkatan pembaca Al-Quran itu mulai level dasar sampai level-level berikutnya. Allah ya melalui hadis Rasulullah ini, bila ada seorang muslim yang membaca tidak tahu artinya, itu saja sudah berpahala. Sampai pahalanya pun itu bila dihitung capek ngitungnya, karena hitungnya per huruf. Tetapi wahai kaum muslim semuanya, terutama ini kita lagi di lingkungan Fakultas Usuluddin, yang di situ ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, prodi ilmu hadis dan seterusnya. Seharusnya generasi-generasi yang sudah mapan itu sudah selayaknya
untuk meningkatkan potensi bacaan Al-Quran tidak hanya berhenti di teksnya. Tapi bukan berarti kemudian teks ini dilewati, tetapi ditingkatkan. Ketika bacaan Al-Qur'annya sudah memenuhi standar, sebagaimana ulama-ulama memberikan standarisasi yang kita namakan dengan ilmu tajwid. Nah, ada standar-standarnya, kemudian meningkat berikutnya ada afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kanu min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kitabun anzalallahu mubarakun liyadabbaru ayati. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an turun ini tidak hanya sekedar dibaca, tetapi ditadaburi. Tadabbur, ya, kita renungkan bersama kandungan segitu banyak makna itu, sehingga kita menemukan dan merasakan kesaktian dari Al-Quran tersebut. Ini yang terkadang terlupakan, sehingga bila di dalam fenomena mahasiswa, fenomena kampus, ya, ini saya bercerita di kampus, ya, fenomena mahasiswa ketika dikasih tugas untuk menghafal umpama atau tugas untuk membaca Al-Quran yang banyak, dengan ada beban-beban tugas kuliah yang lain, merasa bahwa tugas membaca Al-Quran atau tugas menghafalkan Al-Quran ini terpisah dengan tugas kuliah. Ini yang bikin berat. Seharusnya para sarjana, para mahasiswa ini sudah mengintegrasikan itu. Mengintegrasikan bahwa Al-Quran yang kita baca itu adalah menjadi sumber energi positif untuk melangsungkan cita-cita kita. Ini yang sering dipisah, sehingga kalau dipisah maka waktu yang tersedia ini milih untuk membaca buku, ya, sama sekali kemudian tidak membaca Al-Quran. Maka harus kita integrasikan bahwa melalui pembacaan Al-Quran, melalui tadabbur Al-Quran, kita wawasan bisa menjadi terbuka, kita bisa menjadi sehat, sehingga tugas pekerjaan yang lain bisa terlaksanakan dengan baik. Begitu juga perintah-perintah yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga puasa kita diterima Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.